jelaskan kembali Pak, barangkali dari rumah edukasi ini ada berapa output atau karya dari yang tadinya sampah Pak? Baik, Biar Pak. lebih sederhana mungkin Pak. Ya, seperti apa nanti peran masyarakat, kemudian bentuk keuntungan yang nanti didapatkan dari pengolahan ini. Nah, tadi setelah 12 sampai 14 hari dari bayi maggot, itu adalah usia produktif untuk dipanen. Nah, bisa langsung diberikan ke unggas ataupun ikan untuk pakan langsung, bisa kita buat pakan olahan Pak. Jadi, untuk unggas dan ikan ini bisa simbiosis Pak. Ini sudah kami kembangkan di sini, yaitu berupa pemeliharaan pembesaran ayam boiler. Kami menurunkan 100 ekor, satu dus, dan nilai kematiannya kecil karena memang punya daya tahan tubuh dari pakan organik itu. Nah, itu kotoran ayamnya itu kita kasihkan kepada maggot Pak. Jadi masih jadi bahan pakan maggot lagi akhirnya. Tapi itu nanti di mixing dengan sampah organik yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita memelihara ikan, sistem pemeliharaan ikan yang kami kembangkan di sini adalah bioflok. Di mana bioflok itu adalah sistem efisiensi untuk pemberian pakan ikan. Jadi airnya kita olah dengan memberikan prebiotik dan molase hingga di situ berkembang bakteri pengurai Pak. Nah, kotoran ikan yang ada di dalam air itu sudah direduksi oleh si air itu yang sudah dalam bentuk blok menjadi mikrobacillus ataupun zooplankton. Nah, mikrobacillus itu jadi makanan pokok si ikan ini. Jadi kalau kita memberikan maggot ataupun pakan olahan berupa pur organik, itu hanya tambahan. Jadi ada efisiensi dengan sistem bioflok itu 40% dari pemberian ikan. Jadi semuanya simbiosis Pak, tidak ada yang terbuang seperti itu kurang lebihnya. Jadi alur ceritanya seperti itu. Nah, kemudian produk-produk olahan lainnya diantaranya ini yang tadi kami sampaikan, sampah yang sudah direduksi oleh si maggot tersebut sudah menjadi kompos. Dan ini nutrisinya bagus dibanding dengan kompos yang difermentasi secara anaerob ya. Nah, ini lebih ke fermentasi alami, jadi lebih tinggi Oleh maggot itu ya Pak? oleh maggot itu. Nah, kemudian produk olahan lainnya adalah ini pupuk organik cair dan komposisinya juga menurut kami ini bagus. Nah, ini bisa nanti ketika hasil demplotnya bagus, ini bisa untuk jadi bahan komersil Pak. Artinya bisa diproduksi skala komersial. Namun saat ini kami masih menunggu hasil demplotnya. Ketika nanti hasil demplotnya bagus, ini kami akan mencoba untuk memasarkan secara komersil. Nah, kemudian lainnya lagi adalah ini dry maggot. Ini dry maggot itu adalah maggot yang usia panen antara umuran 14 dan 12 dan 14 hari itu kami keringkan Pak. Jadi untuk mengurangi kadar air, jadi akhirnya di komposisi nutrisinya ini lebih, proteinnya lebih tinggi karena kadar airnya berkurang. Dia untuk apa nanti Pak? Nah, ini juga sama untuk pakan. Cuma kalau untuk pakan hewan secara komersil seperti ikan dan ayam itu tidak akan masuk Pak. Kenapa? Karena harganya cukup tinggi. Kalau ini di kisaran 70.000 per kilonya. Berarti ini untuk ke mana itu Pak? Nah, ini kami sarankan untuk ikan hias maupun burung kicau Pak. Itu. Jadi ikan hias ini biasanya yang sudah menggunakan ini itu petani koi. Itu warnanya luar biasa keluar Pak, terang gitu. Nah, kemudian ada lagi ini semuanya berbasis dari maggot Pak, asam amino. Ini hasil bukan produksi apa si maggot itu sifatnya mengolah, memakan atau gimana dia? Bukan, jadi kita produksi Pak. Jadi kalau asam amino itu proteinnya
masih kami suplai selain dari Maggot. Di antaranya adalah pakai susu murni. Prosesnya sama, yaitu fermentasi dengan sistem anaerob itu. Jadi berbeda, kalau asam amino itu aplikasinya lebih ke hormon. Jadi sebenarnya asam amino itu bisa lebih mudah diserap baik oleh tanaman maupun untuk binatang peliharaan kita, Pak. Dan ini komposisinya. Menurut kami itu sangat bagus gitu, Pak. Oke. Nah, Pak, ini ada yang menarik juga, Pak, yang dimaksud dengan mungkin lebih kepada ketahanan pangan, Pak. Maksud daripada ketahanan pangan di sini mencakup ruang lingkup seperti apa, Pak? Apakah hanya untuk di lingkungan perkampungan saja atau mungkin ada impian skala besar, Pak? Ya. Kalau kami sampaikan di situ adalah ketahanan pangan dan kelestarian alam. Ini menjadi satu rangkaian kalau di sini. Jadi konsep yang akan kami kembangkan itu nanti dengan edukasi biokonversi ini adalah prototype integrated farm. Jadi ada satu bentuk keterpaduan antara perikanan, pertanian, dan peternakan. Itu menjadi satu rangkaian yang mana lokomotifnya adalah dari Maggot itu sendiri. Nah, bagaimana peran masyarakat sehingga kita berani menyampaikan bahwa ini adalah ada mengkait dengan ketahanan pangan. Jadi karena ini masih skala edukasi, Pak, jadi kita masih berbicara masalah di skala lingkungan gitu ya. Sekitar tempatnya, Pak. Ya. Nah, kami membagikan bayi Maggot. Bayi berusia berapa, Pak, bayinya ini? Ini berusia sekitar 3 hari, Pak. 3 hari Ya, dia. 3 hari. Ukurannya gini. 3 hari. Ini ada 1 cm, Pak, banyak? Ada ya? Kurang dari 1 cm ya? Iya, 3 hari. Ini dari 10. Ini kami bagikan ke masyarakat, Pak. Nah, yang kami bagikan belum menyeluruh. Rencananya sih nanti memang lebih merata ya. Baru ke Pokja yang ada sejumlah 10 Pokja. 10 Pokja, tiap rumah itu disebutnya Pokja. Ada gimana, Pak? Pokja itu yang sementara ngurus di sini, Pak. Oke. Jumlahnya 10 orang. 10 orang. Yang itu kita merupakan kader dari kita itu. Nah, 10 orang kita bikin 10 box, kita simpan di setiap Pokja. Nah, harapannya satu orang Pokja itu mampu mengcover 5 sampai 10 sampah organik dapur yang ada di lingkungannya, Pak. Oke, berarti intinya 5 sampai 10 rumah lah ya? Iya, 5 sampai 10 rumah untuk mengcover SOD-nya. Nah, itunya nanti di gimana ya, Pak? Di Maggot yang bayinya itu? Nah, setelah usia panen 12 sampai 14 hari, Pokja ini mengantarkan ke sini, kita berikan satu biaya pembesaran bagi mereka. Berapa jumlah biaya pembesarannya? Yaitu Rp3.000 per kilo. Jadi nanti variatif, Pak, kemampuan Pokja ini untuk membesarkan si Maggot itu. Dengan asumsi 1 gram telur Maggot itu bisa jadi 4 kilo Maggot nanti dipanennya. Jadi kalau 10 gram telur itu menghasilkan 40 gram Maggot. Nah, 1 kilo Maggotnya Rp3.000. Asumsinya adalah dalam 14 hari punya tambahan penghasilan senilai Rp120.000. Nah, itu nanti sebagian untuk tabungan mereka, sebagian nanti kami berikan, tapi tidak dalam bentuk nominal uang. Kita berikan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari. Senilai uang itu bisa dalam bentuk. Nah, itu yang kami katakan ketahanan pangannya. Jadi jelas ini ada hubung kaitnya kelestarian alam, karena tadi sampah organiknya kami ambil, kemudian ketahanan pangannya ya itu ada nilai tambahnya. Jadi kalau dulu kami berusaha untuk memunculkan kesadaran kepada warga untuk peduli terhadap lingkungan dan tidak pernah berhasil, sekarang mindsetnya kita rubah, Pak. Jadi mereka bukan peduli, tapi mereka butuh.
Betul ya. Nah, itu terjadi di kampung kami. Jadi mereka butuh dengan sampah seperti itu. Oke. Mungkin kita boleh keliling Pak, mungkin ya dijelaskan dari mulai proses ketika katakanlah masyarakat dari sini bawa sampah Pak. Ya, Mungkin nanti prosesnya seperti apa Pak kalau boleh Pak? Mungkin baik.